Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, tanamkanlah hukum cinta kasih di dalam hati kami, dan datangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan setiap hari untuk mengawali hari yang baru semakin mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Dan dengan demikian kami semakin dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya atau menyempurnakannya. Sebab dia diutus untuk taat kepada hukum itu. Dalam segala perkara, ia selalu tunduk kepada Taurat. Ia datang untuk menggenapi janji-janji dan nubuat para nabi yang semuanya bersaksi tentang dirinya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semuanya itu. Yesus mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian melengkapi dan menyempurnakannya. Yesus memperbaiki hukum Taurat dan kitab para nabi
melalui penambahan-penambahan dan penjelasan-penjelasannya yang sangat terperinci untuk melanjutkan rancangan yang tertuang dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus justru menjunjung tinggi rancangan itu. Ia menambahkan dan oleh karena itu meneguhkan hukum Taurat. Kesempurnaan itu diwujudkan oleh Yesus dalam hidup dan karyanya yang mewujudkan belas kasih Bapa. Kesempurnaan hukum dirangkum dalam diri Yesus yang adalah belas kasih Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbicara soal kesempurnaan hukum Taurat, erat kaitannya juga dengan kesempurnaan Injili untuk para murid di zaman sekarang. Sebagaimana Yesus menghayati aturan dalam hidup untuk mencapai kesempurnaan, para murid Yesus dipanggil untuk menepati dan menghidupi nilai-nilai Injil dalam hidup sehari-hari. Tata aturan dalam hidup menggereja tidak boleh hanya berhenti sebagai aturan demi aturan, melainkan juga harus mendidik dan membawa kita semua pada sikap dan perilaku belas kasih. Sebuah aturan hidup bersama, bahkan jika itu adalah aturan hidup menggereja, haruslah mengarahkan hidup orang untuk sampai pada tindakan belas kasih. Kita mungkin kerap mengikuti Ekaristi pada hari Minggu, namun hidup kita harus sampai pada menjadi pribadi yang ekaristis, yaitu menghayati nilai-nilai Ekaristi dalam seluruh kehidupan kita. Kristus adalah contoh sejati dari pribadi yang ekaristis. Ia adalah roti hidup yang siap dibagi-bagikan demi keselamatan sesama. Buah aturan dan hukum adalah mewujudkan belas kasih dan keadilan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memberi kita ketetapan dan peraturan agar kita tumbuh dalam kebijaksanaan. Semua itu diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan kita sebagai umatnya. Akan tetapi, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelicikan dan kecenderungan dosa dalam diri manusia seringkali membuat manusia mencari lubang-lubang yang melemahkan pelaksanaan ketetapan dan peraturan. Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum dan peraturan, tetapi untuk menggenapi. Artinya, untuk melaksanakan hukum dan peraturan itu secara benar dan utuh dan mengajarkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap Yesus menjadi teladan bagi kita pada masa pertobatan ini, yaitu melakukan hukum dan peraturan secara benar dan utuh. Jangan bersilat kata menafsirkan hukum dan peraturan sesuai kepentingan sendiri. Jangan terpaku hanya pada kata-kata tanpa masuk ke dalam jiwa dasar hukum itu. Hukum dan peraturan harus membawa kita agar lebih mengasihi Allah dan sesama. Allah tidak berkenan pada orang yang mempermainkan hukum untuk kepentingan sesaat dan diri sendiri atau kelompok. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga demikian
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.